Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sabar dan syukur. Untuk hari ini, berhubung laptop saya tidak bisa digunakan seperti biasanya, maka saya harus mencari alternatif lain, yaitu dengan cara seperti ini, capturing screen dan merekamkan suara saya untuk kalian. Alright, sebentar ya. Oke, untuk pelajaran kali ini kita akan konsentrasi fokus pada prepositions dan juga appositive. Preposition itu apa? Kita sudah menyinggung di pertemuan-pertemuan awal. Ada juga yang namanya preposition dalam bahasa Inggris. Preposition adalah kata yang menunjukkan adanya lokasi atau tempat sesuatu gitu. Ya. Nah, bisa dilihat di sini ini dari buku Tose Januari 2021. Prepositions di sini ada yang A, to express time, menunjukkan atau mengungkapkan waktu seperti on Sunday, on Friday, at 6 p.m, in my room, seperti itu. Jadi punya tugas sendiri-sendiri dan juga kelaziman sendiri-sendiri. Misalnya hari-hari itu kalau di kita pada hari Minggu, pada hari Selasa, boleh juga pakai di hari Selasa, seperti itu. Tapi kalau di bahasa Inggris, hari-hari itu mereka lazimnya, wajarnya itu pakainya on, begitu. Ya, untuk urusan preposition ini memang agak sedikit rumit ya di bahasa Inggris. Misalnya lagi tanggal on May 15th, dia juga pakai on seperti itu karena on adalah specific days atau date. Sedangkan untuk jam biasanya pakai at, bukan pakai on. Misalnya I wake up at 5, seperti itu. So beda-beda ya fungsinya. Sedangkan in di sini itu lebih ke months, seasons, years, seperti itu. Jadi tahun, bulan, musim itu pakainya in. Nah, itu tadi tentang waktu. Sedangkan yang B adalah to express in extended period of time. Dia jenis prepositionnya adalah since, for, from, to, until, during, and within. Ya seperti itulah ya. Untuk memahami preposition ini memang sedikit demi sedikit. Jadi semakin sering kalian baca dan menemui masalah dengan prepositions ini, maka insya Allah akan semakin mengerti posisinya. Kemudian masih yang untuk mengekspresikan extended period of time, misalnya since last week, dia artinya adalah sejak minggu lalu. For the summer, untuk musim semi, untuk musim panas ya. Terus on Broadway from January to October, dari Januari sampai Oktober dan sebagainya. Itu untuk extended period, maksudnya perpanjangan periode suatu waktu gitu. Yang C itu mengekspresikan idea about place. Sekarang tempat ya, atau posisi, lokasi sesuatu. Dia ini mungkin kalian lebih familiar, misalnya inside, on, at, under, underneath, over, above, dan sebagainya dan seterusnya. In the kitchen, inside the car, on the table, at the store. Itu at itu adalah preposition ya. Sedangkan kata at the store itu adalah frase preposition begitu. Jadi kita sudah tegaskan minggu-minggu sebelumnya bahwa yang namanya frase itu adalah rangkaian dari beberapa kata. Lanjut ya. Yang D, use of preposition near, by, next to, between, among, and
across to itu lebih ke mendeskripsikan objek yang ini juga termasuk letak ya, tapi bandingannya being close atau yang berjarak dekat dengan poin yang lainnya. I live near where I work. Near where I work. Dekat di mana aku bekerja. Kemudian by the supermarket. Dekat supermarket. Next to the garbage can. Di dekat kaleng sampah atau tong sampah. And then is between what and what gitu. Di antara Hillside Avenue and Union Turnpike. Oke, seperti itu ya. Di sini ada yang menarik, between dan among. Artinya sama-sama di antara, tapi between itu di antara dua hal, sedangkan among itu di antara lebih dari dua hal atau lebih plural begitu ya. Seperti itu. Nah, di buku Tose itu segini doang penjelasannya. I guess kalian butuh lebih dari ini begitu loh. Oh ya, masih ada yang poin E, dia lebih ke a preposition to introduce object of verbs. Well, ini yang kalian akan temui di buku Longman ya. Di buku Longman materi yang saya share yang lain itu dia lebih memperhatikan pada penggunaan preposition seperti poin E ini, yaitu kedudukannya untuk mengintroduce atau memperkenalkan adanya object of verbs di situ. Oke. Jadi intinya yang E ini adalah preposition at, of, dan for yang dia itu mengikuti kata-kata kerja tertentu gitu. Kayak she glanced, nomor 1 ya. She glanced at. Itu selalu glanced itu jodohnya at. Gak bisa glanced off atau glanced for. Seperti itu misalnya. Lanjut. Looking at. Seperti itu. Gak bisa looking off. Kalau looking for bisa, tapi artinya berbeda. Seperti itu. Nah, makanya kedudukan atau posisi dari glanced dan looking kemudian ke objeknya itu harus dipisahkan atau harus ada yang namanya preposition di situ. Makanya ada glanced at herself, bukan glanced herself, bukan begitu, nggak bisa kayak gitu. Ada kata-kata kerja yang harus digabung sama preposition seperti itu. Ya memang agak rumit seperti ini, cuman yang namanya tata bahasa ya memang dikenalkan seperti ini caranya ya. Misalnya lagi I called for a taxi, ini yang terkenal, they're waiting for us at the restaurant. Jadi nggak bisa they wait us, mereka meskipun arti literalnya adalah mereka menunggu kami gitu, mereka menunggu kami. It's not they're waiting us, tapi they're waiting for us. Harus ada prepositionsnya. Oke, itu dulu tentang preposition dari buku dari P2B ya. Oke, lanjut lagi masih tentang prepositions. So, ini dari buku Longman. Longman itu nama orang yang membuat atau menulis buku ini. Jadi sangat terkenal di kalangan penggunanya, apalagi mereka yang belajar TOEFL. Oke, di Longman masuk skill 2 yaitu be careful of objects of prepositions. Jadi hati-hati dengan objek yang memakai atau yang terdapat prepositions di sana. Oke. Karena kadang-kadang salah dikiranya dia subjek, padahal sebenarnya object of preposition jelas-jelas dia posisinya object. Nah, kita lihat di sana. An object of a preposition is a noun, pronoun, gerund, or noun clause ya. Jadi bentuknya kalau nggak noun, pronoun,
Noun itu kata benda, sedangkan pronoun adalah kata ganti kayak he, she, it, him, her, them, us, dan sebagainya dan seterusnya. Gerund itu kata kerja yang dibendakan, misalnya swimming, I love swimming. Jadi swimming di situ kedudukannya sebagai objek bukan sebagai kata kerja, ya seperti itu. So objek-objek ini muncul setelah adanya prepositions tertentu seperti in, at, of, to, by, behind, on, dan sebagainya. Dia lumayan banyak ketemu di soal, ya, hal seperti ini. Misalnya begitu. Misalnya perhatikan contoh ini. After his exams, Tom will take a trip. After his exam, Tom will take a trip by boat. Perhatikan kata-kata setelah a preposition. Kalau kalian lihat di situ prepositionnya ada 2, yaitu after dan by. Ya, so after his exam dia adalah unsur kalimat yang tambahan, ya, kedudukannya tambahan. Di sini by boat itu dengan naik kapal, dengan naik perahu, so dia juga memberikan informasi tambahan untuk kalimat tersebut. The sentence contains two objects of prepositions. Jadi seperti yang kita pelajari tadi ada 2 objeknya. So kalau dalam soal TOEFL bisa kita lihat di kotak ini, with his friend found the movie theater. Ini masih berhubungan dengan kemampuan kita atau yang kita pelajari di minggu lalu, yaitu tentang subject verb agreement, yang mana subjek itu harus serasi sama verbnya, begitu kan. Nah, kita di sini di soal ini mencari yang mana subjek dan verbnya. Kita lihat verb atau kata kerjanya found ternyata, ya. Nah, berarti kita harus mencari subjeknya, because with his friend ini bukan subjek melainkan object of preposition. So with his friend jawabannya B, he found the movie theater. Begitu. Hati-hati dengan objects of preposition. Oke. Jangan, ini keterangannya sama, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Intinya jangan sampai menganggap bahwa his friend ini adalah subjek dari kalimat tersebut sehingga kalian bingung bagaimana, ya, mengerjakannya kayak gitu. Nah, intinya apa? Intinya sekali lagi, kalau dia terletak setelah preposisi atau preposition, maka dia itu secara garis besar kedudukannya bukanlah subjek tapi object of preposition. Oke. Nah, kalian mungkin bisa menyimak ini object of prepositions di kotak ini penjelasannya. A preposition is followed by noun. Ini sama, ya, dengan yang dijelaskan tadi, ya. Oke. So, if a word is an object of preposition, it's not the subject. Ini bukanlah subjeknya. Nanti kita akan lihat di sini kan ada note, a lengthy list of prepositions. Jadi daftar prepositions, kata-kata yang termasuk prepositions akan kita temui di appendix D atau di lampiran D yang sudah saya share ke kalian kemarin minggu lalu. Oke. Ini exercise nanti untuk dikerjakan sebagai PR saja. Kita lanjut ke apositif. Intinya itu, ya, prepositions dan kedudukannya di dalam kalimat, yaitu penanda waktu, lokasi, maupun spesifik waktu, spesifik lokasi, dan sebagainya. Cuma kalau object of prepositions dia itu lebih ke menggandeng suatu objek untuk dimasukkan dalam kalimat karena masih ada berhubungan dengan kalimat tersebut, ya. Alright. Now kita lanjut ke appositive.
Ini gampang sih, saya nggak tahu kenapa ditaruh di belakang di buku kita. Jadi akhirnya saya angkat duluan aja karena kebetulan di buku Longman ini masuk skill 3, yaitu be careful of appositives. Apa itu appositives? Appositives can cause confusion. Ini bisa beresiko menimbulkan kebingungan ya dalam soal-soal structure di TOEFL karena dikiranya subjek gitu. Padahal appositif ini adalah sebuah kata benda yang muncul setelah atau sebelum kata benda lainnya dan mempunyai makna atau merujuk pada hal yang sama gitu. Kita bisa lihat tentang Sally di sini. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Appositif, dia selalu punya ciri khas terletak di apit antara 2 koma. Jadi dia itu kayak penjelas suatu objek atau suatu subjek. Dia penjelas suatu kata benda. Like Sally, seorang siswa terbaik di kelas, mendapatkan A dalam ujian. So, appositifnya adalah the best student in the class, yang mana dia menjelaskan posisinya bahwa student adalah Sally. Dia memperjelas, menerangkan Sally itu siapa, gitu ya. Oke, itulah appositive phrase. Oke, appositive phrase itu cuma ya menjelaskan tentang kata benda yang ada di situ. Oke, jadi meskipun begitu ya, ciri kedua tentang appositif, meskipun kalian tarik atau hilangkan the best student in the class-nya, kalimatnya ini masih make sense atau kalimatnya itu masih masuk akal gitu ya. Sally got an A on the exam. Tapi kan Sally ini siapa kan nggak ada keterangan lebih lanjutnya kan begitu. Itu tadi. Baik, kita lanjut masih di appositive. Appositive sekali lagi dia adalah informasi tambahan atau keterangan atau penjelas atas suatu hal atau suatu subjek, suatu objek. Itu dinamakan appositif dan dia biasanya lokasinya di antara 2 koma. Itu yang jadi ciri khasnya ya. Kita lihat contoh berikutnya. Titik-titik koma George is attending titik-titik koma George koma is attending the lecture. Nah, di sini dia kekosongan di depan kalimat ini sebaiknya diisi apa begitu. Nah, hati-hati, titik-titik, koma, George, koma, berarti ini George bukanlah subjek dari kalimat tersebut. George hanya merupakan appositives, begitu, paham ya? Jadi ini belum ada subjeknya. Subjek yang mana yang pantas untuk ditempatkan di kalimat tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah my friend, gitu ya. So my friend, George is attending the lecture. Okay, seperti itu. Lanjut ke selanjutnya. Example 2. Titik-titik, koma, Sarah rarely misses her basketball shots. Okay, so di sini Sarah adalah subjeknya karena setelah kata Sarah tidak ada koma seperti itu ya. Okay. So appositifnya ternyata di depan begitu. Kita lihat di pembahasan ini. In the space you should put an appositive for Sarah, and Sarah is an excellent basketball player. So answer A is the best answer. Ya. A memang jawaban yang paling benar. Kenapa? An excellent basketball player, Sarah rarely misses her basketball shots. Alright.
So, kenapa enggak yang B, Miss? Karena dia ada is di sana. And appositive, dalam appositive dia tidak membutuhkan to be atau kata kerja apapun. Jadi dia hanya frase atau sebuah kata gitu ya. Kalau ada is itu an excellent basketball player is kan berarti dia subjek ketambahan predikat atau ketambahan verb is itu begitu kan. So an excellent basketball player, Sarah rarely misses her basketball shots. Sarah jarang-jarang luput dalam setiap tembakannya begitu. So appositives di sini guys, is a noun adalah sebuah kata benda that comes before or after another noun yang munculnya di sebelum atau sesudah kata benda yang lain, and is generally set off from the nouns with commas. Jadi terpisah oleh koma, berjarak antara kata yang dia terangkan itu hanya dengan koma. If a word is a net positive, kalau sebuah kata adalah sebuah appositive, it's not the subject, bukan sebagai subjeknya, begitu ya. Strukturnya bisa seperti ini, kalian bisa simak. Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Atau a really good mechanic, Tom is fixing the car. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini di exercise ini bisa kalian coba. Each of the following sentence contains an appositive. Underline the subject once and the verb twice. So circle the appositive phrases, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Jadi ini tugas kalian untuk menggarisbawahi satu kali, garis satu ya, garis bawah satu untuk subjek, di mana subjeknya, kemudian garis bawah 2 untuk verb atau kata kerja, sedangkan apositifnya tolong dilingkari begitu ya. Dan silahkan diputuskan bahwa dia itu correct atau incorrect, kalimat yang benar atau kalimat yang salah gitu ya. Ini exercise 3. Oke, baiklah, itu penjelasan dari saya guys. Kalau ada pertanyaan, saya akan sangat senang begitu ya. Dari saya cukup sekian. Untuk pertemuan selanjutnya semoga tidak ada halangan lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.